Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Al Nassr tawarkan 20 juta euro per musim untuk yakinkan Bastoni hengkang dari Inter Milan. Alessandro Bastoni menjadi target terbaru dari klub Arab Saudi, Al Nassr, yang siap melayangkan tawaran fantastis kepada bek andalan Inter Milan tersebut. Mereka sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak senilai 20 juta euro per musim, ungkap laporan Sky Sport CH. Namun, Inter sama sekali tidak berniat melepas Bastoni musim panas ini. Inter akan memagari sang bek timnas Italia dengan harga yang sangat tinggi. Inter hanya akan mempertimbangkan penjualan jika tawaran mencapai minimal 100 juta euro, tegas laporan tersebut. Hingga saat ini, Al Nassr belum menghubungi perwakilan Bastoni secara resmi, namun rencana besar sudah disiapkan di balik layar. Ketertarikan klub-klub Saudi terhadap para pilar Inter tidak hanya berhenti pada Bastoni. Al Hilal juga tengah menekan untuk mendatangkan pelatih Simone Inzaghi dan gelandang Nicolo Barella. Lanjut laporan tersebut, keputusan soal masa depan Inzaghi diperkirakan akan diambil dalam pertemuan penting pada hari Rabu. Inter ingin mempertahankan struktur utama skuad mereka, meskipun godaan dari Liga Pro Saudi semakin masif. Bangun ulang skuad, bursa transfer berikutnya Inter fokus datangkan pemain muda. Sementara masa depan Simone Inzaghi masih belum pasti, Inter Milan bersiap menghadapi bursa transfer musim panas dengan rencana besar. Ironisnya, Inzaghi bisa saja meninggalkan kursi pelatih tepat di saat klub akan menjalani jendela transfer pertama dengan kemampuan investasi sekitar 60 juta euro lebih banyak dari hasil penjualan, tulis Corriere dello Sport. Ini menjadi titik balik penting bagi klub setelah bertahun-tahun harus berhemat. Dua pemain sudah diamankan, Petar Sucic dan Luis Henrique sudah direkrut, dan pemain lainnya segera menyusul. Lanjut laporan itu, strategi transfer kali ini mengikuti panduan dari pemilik baru, Oaktree Capital Management, yang menekankan pentingnya mendatangkan pemain muda dengan potensi tinggi secara teknis dan finansial. Panduan dari Oaktree sangat jelas, investasi harus difokuskan pada pemain muda berbakat yang punya nilai jual besar di masa depan, tulis Corriere. Perwakilan Oaktree pun terus terlibat langsung dalam kegiatan klub. Nama-nama seperti Katrin Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri, dan Carlo Ligori bahkan terlihat hadir di tribun saat final Liga Champions di Monaco. De Ligt dan Scalvini menjadi nama yang tengah dipertimbangkan Inter Milan. Inter Milan tengah mempertimbangkan dua nama besar untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim panas ini, Matthijs De Ligt dari Manchester United dan Giorgio Scalvini dari Atalanta. Inter dipastikan ingin memperkokoh lini belakang usai musim lalu terlalu bergantung pada pemain veteran seperti Stefan de Vrij dan Francesco Acerbi, tulis Sport Mediaset. Masa depan dua bek senior itu pun masih belum pasti. De Ligt baru bergabung dengan Manchester United musim panas lalu setelah 2 musim di Bayern Munchen. Meski baru semusim di Old Trafford, Inter tengah mempertimbangkan untuk merekrut ex-bek Juventus dan Ajax itu, ungkap laporan tersebut. Pengalaman De Ligt di Serie A sebelumnya menjadi salah satu daya tarik utama bagi Nerazzurri. Sementara itu, Inter juga disebut masih tertarik dengan Giorgio Scalvini, bek muda andalan Atalanta. Meski sempat diganggu cedera musim ini, Inter tetap menilai Scalvini sebagai target yang sangat menjanjikan. Lanjut laporan dari Mediaset, pemain internasional Italia itu telah lama masuk radar klub sebagai solusi jangka panjang di lini pertahanan. Lazio menyatakan minat mereka terhadap Francesco Pio Esposito. Francesco Pio Esposito menjadi incaran panas di bursa transfer setelah musim impresifnya bersama Spezia, dan kini Lazio resmi masuk daftar klub yang memperebutkannya. Daftar peminat striker muda Inter ini terus bertambah, tulis Corriere dello Sport. Sebelumnya, Parma, Napoli, Bologna, dan Torino juga disebut sangat tertarik meminjam pemain berusia 19 tahun itu.
Pio Esposito mencetak 19 gol sepanjang musim bersama Spezia, meskipun klub gagal promosi ke Serie A usai kalah di final playoff dari Cremonese. Secara individu, performa Esposito menjadikannya kandidat kuat untuk bermain di kasta tertinggi musim depan. Jelas laporan tersebut, Inter sendiri memandang sang striker sebagai bagian penting dari masa depan klub. Kontrak Pio Esposito telah diperpanjang hingga Juni tahun 2030, dan ia bisa masuk skuad Inter untuk Piala Dunia antar klub. Namun keputusan harus diambil, karena untuk berkembang, ia butuh menit bermain di Serie A, lanjut Corriere, karena Spezia tetap di Serie B. Inter akan mencarikan klub Serie A agar Esposito bisa melanjutkan progresnya. Inter upayakan penyerang Liga Inggris, menjadi pengganti Arnautovic atau Korea. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter membidik Angelo Boni dari Parma dan Joshua Zirkzee dari Manchester United sebagai target utama. Duo penyerang utama Inter, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, tampil jauh dari harapan dalam laga final tersebut. Minimnya opsi cadangan membuat situasi semakin sulit. Marco Arnautovic, Mehdi Taremi, dan Joaquin Correa tampil mengecewakan sepanjang musim. Lanjut laporan tersebut, Arnautovic dan Correa dipastikan akan hengkang saat kontrak mereka berakhir musim panas ini, sementara masa depan Taremi juga belum jelas. Inter berencana mendatangkan dua penyerang baru untuk mengurangi ketergantungan pada Lautaro dan Thuram. Boni dari Parma menjadi salah satu target utama, ungkap Corriere. Pemain berusia 21 tahun itu dinilai potensial. Meskipun masih membutuhkan waktu untuk berkembang, Parma mematok harga 20 juta euro. Namun Inter bisa menurunkan nilai transfer dengan menyisipkan pemain dalam kesepakatan. Berbeda dari sebelumnya, sekarang tak semua pemain dan manajemen ingin Inzaghi bertahan. Simone Inzaghi akan bertemu dengan manajemen Inter pada hari Rabu untuk membahas tawaran dari Al Hilal. Namun laporan menyebut bahwa tidak semua pihak di dalam klub ingin mempertahankannya. Tawaran dari Arab Saudi mencapai 30 juta euro per musim dengan bonus, menjadikannya pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia, tulis laporan terkini. Situasi yang awalnya mengarah pada perpanjangan kontrak hingga 2028 kini berubah drastis. Presiden Inter, BP Marotta, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempertahankan Inzaghi. "Saya ingin dia tetap di sini dan menandatangani kontrak baru," ujar Marotta usai kekalahan di Munich. Namun, Direktur Olahraga Piero Ausilio dikabarkan memiliki pandangan berbeda dan mendorong pergantian pelatih demi membawa angin segar ke ruang ganti. Pertemuan Selasa ini dipandang sebagai momen krusial yang bisa menentukan masa depan Inzaghi di klub. Tidak menutup kemungkinan Inzaghi akan pergi sebelum Piala Dunia antar klub dimulai pada pertengahan Juni, tulis Calcio Mercato. Situasi internal yang terpecah membuat arah Inter semakin tidak pasti menjelang musim baru. La Repubblica bahkan menyampaikan bahwa sejak negosiasi si pelatih dimulai awal April lalu dengan Al Hilal, membuat beberapa pemain tidak menyukai sikap yang diambil pelatih. Inzaghi condong menerima tawaran Al Hilal, opsi penggantinya Fabregas atau De Zerbi. Klub Arab Saudi, Al Hilal, semakin percaya diri akan mendapatkan lampu hijau dari Simone Inzaghi untuk menjadi pelatih kepala baru mereka. Godaan dari Al Hilal semakin kuat bagi Simone Inzaghi, ujar Fabrizio Romano. Romano juga menambahkan bahwa klub yakin bisa menyelesaikan kesepakatan ini dalam beberapa jam ke depan. Sementara itu, Inter mulai mempertimbangkan berbagai opsi pengganti jika Inzaghi benar-benar hengkang. Cesc Fabregas tetap menjadi opsi utama Inter untuk menggantikan Inzaghi, ungkap Romano. Selain Fabregas, Inter juga memantau nama lain seperti Roberto De Zerbi. Namun menurut jurnalis Pascual Guaro, Fabregas belum sepenuhnya yakin dengan proyek Inter. Fabregas akan menjadi manajer ideal untuk proyek muda, tapi dia belum sepenuhnya yakin untuk meninggalkan Como, kata Guaro. Ia juga menyebut bahwa Inter masih berharap bisa mempertahankan Inzaghi setelah pertemuan besok.